bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak, ada nikmat iman, nikmat sehat, kita bisa berkumpul dan bisa beraktivitas setiap hari ke sekolah. Saya berdiri di depan bukan kultum ya, sebetulnya kalau kultum mah lebih ke kuliah 7 menit, itu mah biasanya dipakai untuk para ustadz. Kalau saya itu bukan ustadz, kalau dari segi agama, wah masih sangat di bawah lah. Jadi ini hanya sedikit sharing saja. Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya diri sendiri. Jadi ini lebih ke introspeksi saya diri sendiri, kemudian untuk ibu dan bapak. Tema yang akan saya bahas adalah tentang kedahsyatan sabar atas doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia mempunyai keinginan bermacam-macam dan tidak sama standar nasionalnya. Ada yang keinginannya itu kurikulumnya pakai standar. Ada keinginannya itu misalnya pengen punya anak, ada yang keinginannya pengen menikah, ada yang keinginannya pengen punya mobil, pengen punya rumah dan sebagainya. Setiap hari mungkin kita akan berdoa terus menerus, bahkan setiap waktu kita sholat selalu kita selipkan dengan doa-doa yang akan keinginan yang kita yang kita inginkan. Tidak semua doa diijabah oleh Allah dalam hitungan jam atau hari. Sebetulnya ini lebih ke pribadi ya. Dulu gitu, saya menginginkan jodoh gitu. Itu bertahun-tahun saya berdoa, beraneka ragam orang-orang yang menjodohkan saya. Tetapi kalau memang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diijabah, jodoh itu ternyata tidak akan mendekat, tapi akan menjauh. Tapi walaupun kalau memang sudah waktunya, ketika Allah diijabah doa kita, jodoh tersebut akan datang dengan sendirinya tanpa disangka-sangka. Ada beberapa permintaan yang sengaja Allah ijabahkan menurut waktu terbaiknya dan jawaban terbaiknya, bukan menurut waktu terbaik manusia, tapi menurut terbaik dari Allah. Posisi kita sebagai hamba tidak boleh memaksa atau merasa kecewa ketika doa yang dipanjatkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pasti ada rasa kecewa ketika doa kita tidak diijabah. Hanya doa kita mah nggak pernah diijabah, atau apa sih yang pernah kita lakukan sampai Allah tidak mengijabah doa kita? Orang yang doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijadikan standar nasional bahwa dirinya bukan orang yang ia bersabar dan menyadari akan dosa-dosa yang diperbuat. Bisa jadi dia adalah orang yang lebih baik doanya yang diijabah oleh Allah. Begitu pula dengan orang yang belum diijabah doanya. Lantas ia bersabar dan menyadari bahwa Allah adalah Mahajat yang Maha Mengetahui. Allah sengaja tidak memberi karena Allah mengerti ini yang terbaik. Potret orang yang seperti itu yang disebutkan sebagai orang yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada yang orang-orang doanya diijabah oleh Allah. Jadi jangan berkecil hati ketika aku mah tidak diijabah nih doanya, berarti aku termasuk orang yang tidak soleh ya. Menurut dalam kitab Saridul Khotir karya Imam Ibnu Al-Jauzi disebutkan bahwa ada yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang doanya selalu makbul, yaitu orang yang kalau doanya belum diijabah, ia berkata, aku yang pendosa ini tak layak diijabah, atau berkata mungkin yang terbaik bagiku adalah tak diberi. Jadi kedahsyatan tersebut tentu tidak dapat diraih oleh seseorang tanpa disertai kesabaran dan iman yang kuat. Ketika doanya belum dijawab, sosok yang tidak sabar tentu akan mengambil jalan pintas yang terbaik menurut dirinya. Begitupun dengan orang yang goyah imannya, ia belum pasti bisa menerima kenyataan dalam hidupnya ketika doa yang dipanjatkan sekian lamanya belum diijabah juga. Namun orang yang bersabar dan beriman yang kuat, ia mengerti dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Berarti intinya mah ikhlas mungkin ya. Tapi ikhlas dalam diri itu susah.
Jadi susah-susah gampang mungkin ya. Kadang-kala kita ikhlas, kadang-kala kita enggak. Tapi memang sih sebetulnya doa ketika kita berdoa terus-menerus dan hati kita ya sudahlah kita pasrahkan semua kepada Allah, pasti memang itu insya Allah terkabul. Ya, saya sudah 2 kali mengalaminya itu. Pertama ketika ayah saya pergi, ketika ayah saya hilang ya. Seminggu ketika di hari ke-6 kita semua sudahlah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang besok kita kembali ke aktivitas. Ternyata malamnya ada yang nelpon ketemu gitu. Jadi memang dalam hati. Jadi ikhlasnya itu bukan, ternyata ikhlas itu tidak hanya di mulut, tapi ikhlasnya itu harus di hati. Kalau di mulut mah belum tentu ikhlas di hatinya ya. Betul. Kemudian sosok yang disebutkan bahwa dirinya lebih tutup kedudukannya di sisi Allah dibandingkan orang yang doanya selalu dijabah adalah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ketika menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita tidak baik, ternyata itu lebih baik dari Allah. Seperti jodoh juga ya Bu. Menurut kita jodoh itu bahwa yang ini tapi ternyata Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi untuk orang-orang pejuang mencari jodoh, jangan pernah putus asa. Semangat. Insya Allah Allah memberikan pasangan kalau tidak di dunia di akhirat. Pembahasan di atas menghidupkan semangat untuk berdoa kepadanya. Entah kapan diijabah doanya, karena berdoa itu juga ibadah dan mendapatkan pahala. Jika doa yang dipanjatkan terus-menerus belum menjadi nyata, bersabarlah dan teruslah berdoa. Sebab orang yang bersabar ketika doanya belum dijabah lantas menyadari akan dosa dan takdir terbaik menurutnya, itu lebih tinggi di derajatnya dibandingkan orang yang doanya diijabah langsung olehnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uraian dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.